Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Kita nggak bisa mendahulukan kepentingan orang lain, kita milih kepentingan diri kita, tapi minimal jangan ngambil hak orang lain. Cocok atau cocok? Kita nggak bisa memuliakan orang lain karena kita punya keterbatasan. Minimal jangan menghina orang lain. Kita nggak bisa memilih miskin, pengennya kaya, tapi minimal kita jangan pernah bermental miskin. Iya ya. Oke, begini Bapak Ibu, saya ingin pertegas pada kesempatan kali ini. Kalaupun kita tidak bisa berbagi, itu minimal jangan ngambil hak orang. Iya Pak ya. Ngasih nggak bisa, bantu nggak bisa, tapi minimal Bu ya jangan ngambil hak orang. Ini mah kebangetan, rumahnya sudah gedong beton tapi masih nerima PKH. Ya, tepuk tangan, berarti bener ada Pak. Berarti bener ada kan. Hak orang jangan, bukan hak kita. Lapor ketua RT, Pak berhenti gua nerima PKH, ajukan pengunduran diri ke dinas sosial. Itu bukan punya kita. Setuju nggak? Awas jangan budak kopi dulu. Makanya jenengan yang merasa sok kaya, ibu-ibu sosialita, kalau panggil temennya besti, jang jeng jeng, arisan hari ini, iya jeng. Di rumah siapa jeng? Di rumah Jeng Astuti. Gayanya jang jeng jang jeng jang jeng. Sampai yang jang jeng itu yang sok sosialita, sekali-kali sengaja datang ke dapur, lihat tabung yang warnanya hijau, lalu baca tulisannya jatah rakyat miskin. Rasa kaya itu di sini, kaya itu di hati, kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Catat di status Facebook masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil poin penting tentang hikmah meneladani Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 akhlak Nabi yang gak keturutan sama kita, sulit nurutnya. 1, Nabi itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kita berat Bapak Ibu. Yang kedua, Nabi itu memuliakan orang lain, tidak minta dimuliakan. Beliau akan memuliakan orang lain lebih daripada orang memuliakan beliau. Yang ketiga Bapak Ibu, beliau memilih miskin tidak kaya. Saya mau ngacu, saya mau nanya, yang malam ini tekad milih hidup miskin ada nggak? Ada nggak? Saya cita-citanya jadi orang miskin, ada nggak? Ini ngaku-ngaku umat Nabi. Kita mengaku umat Nabi. Nabi milih miskin. Oke, kita nggak keturutan Pak, nggak bisa keturutan. Kita nggak bisa mendahulukan kepentingan orang lain, kita milih kepentingan diri kita, tapi minimal jangan ngambil hak orang lain. Cocok atau cocok? Kita nggak bisa memuliakan orang lain karena kita punya keterbatasan. Minimal jangan menghina orang lain. Kita nggak bisa memilih miskin, pengennya kaya, tapi minimal kita jangan pernah bermental miskin. Iya ya. Nabi itu Bapak Ibu disifati oleh Al-Quran. Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat membutuhkannya. Itulah sifatnya.
Makanya saya mengajak, yuk kita meneladani, kita peduli dengan sesama Bapak Ibu. Saya dikasih peringatan, Pak Ustaz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga Bapak Ibu. Dakwah itu kalau di mimbar, ya jelas disangoni. Kalau Ustaz Maman lupa, dianterin ke rumah. Gara-gara ceramah begini yang dipanjang tadi malam lupa ngasih ke saya. Akhirnya tadi pagi dikasih ke rumah. Kalau dakwah itu di mimbar Bapak Ibu, sekarang ini khutbah Jumat saja diamplopin. Khutbah kalau di Masjid Jami 500.000. Khutbahnya paling 10 menit paling lama. Hitung aja 4 kali khutbah sebulan 2 juta, kalah gaji honorer. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar, dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Mengapa ini penting untuk saya sampaikan, Pak? Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid. Masjid kita ini udah bagus Bapak Ibu. Masjid kita sudah bagus. Enggak usah dibongkar pasang lagi. Cocok nggak kira-kira? Kadang-kadang kita ini gatel, wayahe ganti takmir, cat diubah jadi dari kuning, dari hijau jadi kuning, mentang-mentang takmirnya Golkar. Begitu ganti takmir berikutnya merah, mentang-mentang dari PDI Perjuangan. Takmir berikutnya dari Demokrat, dari biru dianya. Kita kadang-kadang gatel, Pak. Keramik bongkar pasang, udah bagus keramik ganti granit. Granitnya warna putih bosan ganti hitam. Nggak habis-habisnya kita bangun masjid, padahal sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu, kalau kita bangun masjid mewah, paling banter orang ngomongnya apa? Wow, masjidnya. Ibu-ibu rebutan selfie foto-foto Masjid Al-Jabar Jawa Barat. Jangan-jangan ini udah ngumpulin duit muka Al-Jabar ini ya. Atau cari pemodal, kalau Pak Suparno mau modalin ya, berangkat ke Al-Jabar misalnya. Paling banter orang selfie, orang banter orang foto-foto. Itu kalau masjidnya mewah. Makanya terus terang Bapak Ibu, saya yang paling mengkritik Masjid Al-Jabar. Kenapa? Dibangun pakai uang rakyat, APBD 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Sampean ketik nang kalkulator, error kalkulator. Itu kalau dibelikan lato-lato tenggelam Bandar Lampung ini sama lautan lato-lato itu. Sedangkan di Jawa Barat masih banyak anak SD nggak kebeli sepatu sekolah, masih banyak yang nggak bisa bayar pendidikan, masih banyak yang kelaparan. Apa sih orang Islam ini Bapak Ibu? Terjebak kepada kemewahan semata. Ini sudah mewah, jangan dibongkar pasang lagi. Tapi kalau kita ngasih orang yang lapar, nggak kebeli beras, mau utang ke warung, utang kemarin belum dibayar, mau minta ke tetangga emang udah keseringan, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam harap ada undangan kedurengan. Tapi kok di Pinang Jaya belum ada yang mati juga ya? Ditunggu-tunggu kok nggak ada. Tiba-tiba ada yang datang, badannya agak gemuk, namanya Maman Abdurrahman. Ustadz Maman yang datang, bawa beras 10 kilo. Subhanallah. Saat perut keroncongan, istri moyong di tempat tidur, anak ngeluh kelaparan, tiba-tiba ada yang bawa beras 10 kilo. Terima kasih Pak Maman, terima kasih Pak Ustadz. Nggak berhenti sampai di situ. Habis mengucap terima kasih, dia masuk kamar, dia sujud syukur, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Makanya Bapak Ibu yang dermawan, berbahagialah orang yang berbagi.
Dikarenakan Allah telah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Allah gerakkan tangan kita untuk membantu. Cuman ingat Pak Maman. Mana Pak Maman ini mana sih? Oh, di sana. Ingat, kalau nyantun rondo anyaran jangan sendirian, takut fitnah. Nek rondo anyaran bawa istri, nyantun pertama makasih Pak Maman, Bapak baik sama kami. Alhamdulillah kan. Bulan depan nyantun lagi, terima kasih Pak Maman. Cuman Pak Maman yang perhatian. Ketua RT mah cuek sama kami. Mulai dibanding-bandingkan. Bulan ketiga kemudian datang lagi, Bapak Ibu, terima kasih Pak Maman. Coba anak saya punya bapak kayak Pak Maman. Jadi tuh barang. Ya, mesti dikawanin. Kita ini coba belajar Bapak Ibu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berbagi kepada sesama. Oke, begini. Berbagi kepada sesama itu Bapak Ibu tidak bikin kita miskin. Iya Pak ya? Mana qasat sodakotum mimmal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah, dan semakin ditambah. Kalau kita rajin sedekah. Oke, begini Bapak Ibu, saya ingin pertegas pada kesempatan kali ini. Kalaupun kita tidak bisa berbagi, itu minimal jangan ngambil hak orang. Iya Pak ya? Ngasih nggak bisa, bantu nggak bisa, tapi minimal Bu ya jangan ngambil hak orang. Ini mah kebangetan, rumahnya sudah gedong beton tapi masih nerima PKH. Ya, tepuk tangan, berarti bener ada Pak. Berarti bener ada kan. Hak orang jangan, bukan hak kita. Lapor ketua RT, Pak, berhenti gua nerima PKH. Ajukan pengunduran diri ke dinas sosial. Itu bukan punya kita. Setuju nggak? Awas jangan budak kopi dulu. Itu bukan hak kita. Kok senang betul ngambil jatah orang miskin. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, orang Indonesia ini payah. Mentalnya mental miskin. Kalau HP mah nggak tanggung, Android. Android kan? HP Android, gayanya selfie aja. Tapi saya juga heran ibu-ibu itu ngapa kalau selfie itu Bu pakai 2 jari. Mulut mengot. Ngapa harus begitu? Udah bener bapak-bapak kalau selfie mantap pakai jempol. Udah bener tuh bapak-bapak. Ketimbang emak-emak 2 jari. Enggak, ibu-ibu tuh tahu artinya enggak itu? Jadikan aku yang kedua. Emang minta diduakan. Itu masalah itu. HP Android semua, kemana-mana selfie, pengajian selfie, kondangan selfie, ke lembah hijau selfie, ke Mutun selfie, makan di Putih Minang selfie. Dibilang melarat marah, tapi nggak dapat bansos sama BLT ngamuk. Ini payah Bapak Ibu. Yang kasihan itu ketua RT, diomongin payah ketua RT. Saudaranya kebagian semua. Kita mah enggak, dasar sepilit. Ketua RT mah tebal kuping Bu, udah biasa diomongin begitu, tapi bininya yang kasihan. Nangis sakit hatinya. Udah Pak, kata bininya, berhenti aja jadi ketua RT, mana gaji dari wali kota lu enggak terus. Allah, gaji enggak seberapa diomong orang. Kata istrinya, ini ibadah mah. Izinkan Bapak bertahan menjadi ketua RT. Cuma nanti Bapak ngadep sama lurah. Kalau cair bansos yang akan datang, saudara kita nggak usah dikasih. Orang lain semua dikasih. Begitu bagi bansos, orang lain dikasih, saudara nggak ada yang kebagian. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang semua kebagian, kita mah enggak. Inilah mental miskin Bapak Ibu. Saya ingin kasih rumusnya. Kita itu nggak gagal dapat rezeki walaupun nggak nerima bansos. Walaupun nggak kebagian PKH, walaupun nggak kebagian BLT, walaupun nggak dapat bina lingkungan. Ini bina lingkungan zaman biyen itu Bu, rumah tetangga dipoto-foto. Ada kan kejadian begitu? Rumahnya gede geribik, padahal dia beton demi dapat bina lingkungan. Itu jatah orang miskin. Saya mau sumbang cerita buat jenengan.
Kita nggak dapat bansos, nggak gagal jadi orang yang cukup kok. Saya itu 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Berarti kan orang melarat kan? Kalau sampai diusir. Saya ingin kasih tahu saja sama bos-bos kontrakan yang ada di sini, jangan ngusir-ngusir ya. Kalau orang belum bayar itu gemes bener bu, gemes rasanya. Ya Allah, perasaan bu, kalau keluar rumah itu orang liatin kita semua ya. Malu bener itu kalau diusir dari kontrakan. Mohon bantu sama bos-bos kontrakan, kalau ada pengantin baru lagi ngontrak, belum kebayar kasih dispensasi. Nggak mungkin dia nggak bayar, saya sudah merasakan itu. 3 kali diusir dari kontrakan Bapak Ibu. Pernah yang saya cerita nggak punya beras itu saya. Pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam kok nggak ada yang mati di sini ya. Biar bisa kenduren, lapar bu. Kata saya sama istri, Mi, ngutang beras ke warung. Masa guru ngaji ngutang katanya. Yang kemarin aja belum dibayar, ya sudah tahanin. Nggak mungkin saya yang ngutang kan. Tahanin bu, ngempet lapar. Besok ketemu intip. Dulu kan ada intip ya. Kalau pakai kompor minyak, digalau pakai garam bu, direndam dulu pakai air panas kan, karena udah kering, kejemur matahari, kecampur hujan, habis. Bukan main anyir bu. Anyir, sudah ngerasain saya. Saya mah enak makan tinggal telan. Nah bini saya, selama gadis saya nggak pernah kelaparan begini. Selama gadis saya nggak pernah makan intip diginiin. Kata saya, sial amat kamu dapet laki kayak saya ya. Inilah laki kalau cuma ngajar ngaji. Itu sejarah dan benar terjadi. Jadi saya tuh bu, Pak, dapat motor mereknya Fit X. Mereknya Fit X itu dikasih orang. Gara-gara ada Pak Haji ngomong, Ustaz, masa ngajar ngaji gue sepeda jengki ponik itu loh Pak Bu. Kredit motor geng, kata dia langsung buka dompet, nih buat DP-nya. Ustaz tinggal nyicil saja. Pak Haji, kata saya, kebalik. Mestinya saya yang nge-DP, jenengan yang nyicil. Iya kan? Yang masa saya yang nyicil, saya ngukur badan Bapak Ibu. Saya nggak akan kecicil itu motor. Kalau dia nge-DP saya nyicil, pasti ditarik lisik. Uang saya untuk bayar kontrakan saja susah kok. Boro-boro mau nyicil motor. Ya sudah, kata dia, kalau nggak mau. Saya Bapak Ibu nolak DP 1 juta dari dia. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Yang penting saya nggak mau besar pasak daripada tiang. Bu, jangan banyak cicilan, kasihan bapak-bapak cepat mati nanti bu. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan Pak, makan-makan aja. Tapi penyebab penyakit itu pikiran, dan pikiran yang paling membebani itu cicilan. Makanya Bapak Ibu kurangin ngukur badan. Kalau bukan kemampuan, jangan lakukan itu. Betul. Senin dia nelpon, Ustaz sini, belum mandi kata saya. Ya udah kesini aja. Kemana? Dealer. Nah motor nih. Ternyata cemesan saya masuk. Naik Damri, turun di Tunas Dwi Pamatra, samping pos Gramedia ada di Intan. Sampai di dealer, kata Pak Haji, milih, tapi jangan mahal-mahal. Iya. Padahal saya sudah ngeliat Supra X itu. Saya tanya sama salesnya, yang paling murah mana? Ini Pak Ustadz, mereknya Fit X 2008 kan? Supra X udah habis. Langsung dibayar cash 10.500.000. Saya lihat betul itu fakturnya, 10.500.000. Kata sales, Ustadz alamat rumahnya di mana? Motor mau kami antar. Kata saya, nggak usah diantar ge, mau tak tumpahin dewe. Mana helmnya, mana jaketnya, nggak punya SIM, urusan belakangan. Pak polisi nggak nilang Ustadz, enggak. Starter udah pakai helm, pakai jaket, keluar jalan-jalan Intan itu, subhanallah. Disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi itu. Terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itu Bapak Ibu, dapat motor Fit X itu. Rasa kaya itu di sini, kaya itu di hati. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kaya harta, tidak sedikit orang yang miskin harta, tapi kaya rasa. Catat di status Facebook masing-masing. Itu rasa. Ceritanya Pak udah punya motor, nah saya rajin siaran di radio biolik.
Bisikan kolbu listener. Wah, mungkin pernah ada penggemar setia saya kan, Bisikan Kolbu Bioli FM yang nganten saya ceramah pertama kali di sini juga. Saya khutbah di kantor gubernur, rasa cocok dengan khutbah saya. Rajin khutbah, ditawarin, Ustaz mau umroh? Mau dong, kata saya. Nyangkut satu persyaratannya, surat keterangan tidak mampu. Saya ngomong, Pak, boleh nggak suratnya saya urus, saya serahkan sebagai persyaratan, tapi tak ambil lagi. Lo mau apa? Mau tak bakar, Pak. Takut permanen nggak mampunya ini. Waktu itu saya umurnya masih 26 tahun loh. Saya masih pengen sugih juga, kata saya. Nggak bisa Pak Ustadz, ini persyaratan. Akhirnya gara-gara saya nggak mau mencukupi persyaratan surat keterangan tidak mampu, digeser ke orang lain. Saya kecewa, enggak. Saya komit nggak mau pakai surat itu. Bukan sok kaya. Udah jelas motornya dikasih orang. Tapi saya ingin kaya di masa yang akan datang. Nggak mau miskin. 3 bulan kemudian Bapak Ibu, murid ngaji saya, pengusaha tambah Haji Khairuddin, transfer 35 juta lunas untuk berangkat haji. Alhamdulillah, nolak umrah dapat haji. Berangkat 2012. Pas mau berangkat ada KBIH, nggak dapat pembimbing, saya yang ngebimbing. Disangoni amplop coklat. Iya. Ini Ustadz buat beli korma, begitu saya hitung 35 juta. Pak Haji, ini berapa kontainer kormanya? Ya harus jelas, kalau buat beli korma, kita beliin korma semua. Makanya awas panitia, jangan ngomong begini waktu ngasih angpau nanti. Ini Ustadz buat beli bensin. Alangkah banyak bensinnya, uang mobil saya nggak pakai bensin, pakai solar kok. Kan begitu. Awas, jangan salah ngomong Pak. Ini buat beli bensin. Ya akhirnya nggak boleh buat beli beras gitu. Jadi harus hati-hati juga itu. Nggak, kata dia, ini bukan buat korma, kata dia. Terserah mau diapakan. Nah itu enak. Saya dikasih 35 juta, terserah mau diapakan. Langsung saya jadikan DP mobil Avanza. Iya, yang warnanya merah maron. Pertama kali saya ceramah ke sini, Avanzanya tekor akinya itu. Ya kan? Ini nih ada kenangan saya ceramah di Tariqul Ibad ini. Pas mau pulang, akinya tekor. Akhirnya dipancing waktu itu ya, dipancing pakai aki, baru bisa jalan. Wong digelundungin juga nggak bisa jalan, saking tekor akinya itu. Itu Avanza di DP sama saya dari uang jasa bisyarah karena saya ngebimbing jamaah haji. Saya ingat betul waktu konversi minyak tanah ke gas Bapak Ibu, pas konversi kan, nggak boleh lagi pakai minyak tanah. Saya nggak kebagian kompor, nggak kebagian tabung subsidi itu. Saya datang ke ketua RT, Pak RT mana punya saya? Pak Ustadz tuh ngontrak di sini, jadi nggak kebagian. Terus gimana kalau biar dapat? Datang dulu ke kelurahan, ngajukan, buatlah surat keterangan tidak mampu. Surat lagi Bu. Akhirnya karena saya nggak mau buat surat keterangan tidak mampu, ya udah, kumpulin duit, mumpung minyak tanah persediaan masih ada, kumpulin, sebulan 2 bulan Bapak Ibu cukup 750.000. Dengan uang 750.000 beli kompor 2 tungku dan gas yang 12 kg. Makanya saya sejak konversi sampai hari ini tidak pernah pakai tabung gas subsidi. Makanya jenengan yang merasa sok kaya, ibu-ibu sosialita, kalau panggil temennya besti, jang jeng jeng, arisan hari ini, iya jeng. Di rumah siapa jeng? Di rumah Jeng Astuti. Gayanya jang jeng jang jeng jang jeng. Sampai yang jang jeng itu yang sok sosialita, sekali-kali sengaja datang ke dapur, lihat tabung yang warnanya hijau, lalu baca tulisannya, jatah rakyat miskin. Tuh, nyadar diri kita. Jangan ngambil hak orang Bapak Ibu. Kalau itu bukan bagian kita, ini penting untuk kesadaran bagi kita semua. Yuk, kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Insya Allah. Yang kedua, Nabi itu ikram. Nabi itu memuliakan. Makanya Nabi tidak mau dimuliakan secara berlebihan.
Karena beliau harus membahas kemuliaan itu. Ngapura nggih, Pak. Makanya saya itu kalau dimuliakan terlalu berlebihan sungkan. Tapi nggak apa-apa lah kalau santri ya, sungkan. Saya nggak suka kalau saya masuk mobil dibuka, kan nggak suka. Saya orang biasa, si Parman banyak dosa. Saya ingin biasa-biasa saja lah. Biasa-biasa saja, lumrah-lumrah saja begitu. Kita manusia biasa. Takzim boleh, silahkan Bapak Ibu, tapi jangan berlebihan, karena kita punya kewajiban memuliakan dengan kemuliaan yang sama juga. Ini penting untuk kita pahami. Seandainya kita pun tidak bisa memuliakan orang secara tepat, minimal kita jangan menghinakan orang lain, minimal. Tapi ingat, orang yang paling harus kita muliakan itu adalah orang terdekat kita. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Orang terdekat. Bu, bapak-bapak ini baik nggak sama istri? Coba, baik nggak Bu? Sekali lagi, bapak-bapak ini baik nggak sama istri? Hebat ibu, pintar menutup aib suami. Padahal pengen ngejawab jahat ya Bu ya, pintar. Pak, saya pesan kalian jenengan Pak, laki-laki terbaik kata Nabi adalah yang paling baik sama istri. Kalau saya ramah kalian jenengan Bu, wajar, karena saya penceramah. Kalau penceramah nggak ramah, nggak diundang orang lagi, ya Pak ya. Pak Suparno ramah kalian jenengan, wajar, karena caleg beliau itu. Kalau beliau nggak ramah, nggak dipilih orang. Makanya Pak Suparno sumringah, matanya sipit, senyumnya manis. Pedagang ramah, wajar, karena minta dibeli. Kalau pedagang monyong terus, nggak lama bangkrut, orang males beli di situ. Tapi bapak-bapak kalau ramah kalih bojone, ramah kalih tiang setri, ramah sama istri, itu luar biasa. Manggil istri mama, di cara di Pinang Jaya mama. Allahu Akbar. Mama, ada apa papa? Sini dulu mama, nanti papa. Mama sedang membersihkan teletong. Lagunya mama papa. Sini mama, lenggah mama. Istri kan bingung, kok tumben-tumbennya suami jadi drama begitu, melankolis, katanya mendayu-dayu. Berhubung karena malam ini sudah mendengarkan ceramah. Duduk mama, sopan, nyuruh duduknya. Bapak-bapak rogoh kantong kanan, banting duit 15 juta. Jeger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gue tunggu beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, bayar arisan, cicilan kulkas, cicilan Tupperware, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah bersisa kalau sebulan mah. Kalau sisa ambillah sama mama. Hebat suami. Istri ngekep 15 juta mau balik ke dapur. Nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh kantong kiri lagi pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi mama mengerjakannya. Ini bonus 15 juta. Berangkat ke mall Bumi Kedakon, atau borong di Bambu Kuning, atau ke Transmart. Jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, jumlahnya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Untung nggak terbang, taruh sebanyak ini ya. Kita mimpinya jedut langit.
Tapi maksud saya begini Pak, yuk kita wong lanang laki-laki gentle mawas diri. Emang ibu-ibu mungkin gak seberapa dikasihnya. Ibu-ibu ini konaah semua, ya gak Bu? Ibu-ibu konaah semua. Tapi mbok ya wong lanang berapapun dia ngasih sama istri itu berdasarkan kemampuannya. Yang penting jangan pelit. Ini sudah pelit. Ibu-ibu ini kan paling sebel sama laki-laki yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana? Yang mana? Sebel banget. Nggak boleh pelit kalau ada. Kalau ibu-ibu mah konaah. Tapi pesan juga buat emak-emak sing konaah ya Bu. Pada kenyataannya saya mewakili perasaan bapak-bapak yang ada di sini. Pada kenyataannya kebahagiaan sejati seorang suami bukan karena rumah mewah, bukan karena mobil mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi ngetren. Tapi kebahagiaan sejati seorang suami ada pada istri yang bersyukur. Cobalah semelarat-melarat suami ya Bu, semangat hidup. Pas ngomong sama istri, maaf ya gara-gara kawin sama saya kamu susah. Orang sudah punya rumah kita masih ngontrak. Orang sudah punya mobil, kawan-kawan lama, saudara tetangga, kita masih punya sepeda, itu pun dikasih orang. Sial kamu nikah sama saya. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak Bapak. Subhanallah. Drodong lakinya Bu, berebes mili. Ada nggak sih kayak gitu? Boro-boro. Apa kata lakinya? Kata bininya, iya sial saya dapat laki kayak kamu. Coba saya dulu nerima lamaran Ustadz Maman Abdurrahman, jadi bininya Ustadz saya. Tuh kan, istri yang bersyukur pada akhirnya. Ibu-ibu mau masuk surga nggak? Saya ajarin Bu, jadi istri nerimo. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Dikasih 20 juta nerimo. Dikasih 5 juta nerimo. Dikasih 500.000 nerimo lan longso. Dikasih cuma 50.000 is oke waya kerupuk. Jangan pula segitu Pak.